Halo, saya Ahmad Junaidi. Saya akan menyampaikan rangkuman saya atas buku Sapiens: A Brief History of Humankind, karya Yuval Noah Harari. Dalam bahasa Indonesia, judul buku ini diterjemahkan menjadi Sapiens: Sejarah Ringkas Umat Manusia. Buku ini menjawab satu hal besar. 100.000 tahun yang lalu kita bukan siapa-siapa. Sekarang manusia adalah penguasa. Apa yang membuatnya demikian dan apa saja proses yang dilaluinya? Harari membuka buku ini dengan sebuah klaim besar bahwa kurang lebih 150.000 tahun yang lalu kita hanyalah penduduk bumi yang sama sekali tidak penting, tidak populer, lemah dan sering dipecundangi oleh spesies lain dan tidak mampu mempertahankan dan menaklukkan teritorinya. Contoh yang paling sering diberikan oleh Harari dalam banyak pidato atau kuliahnya adalah bayangkan situasi jika satu orang manusia dan satu simpanse dilepaskan ke sebuah pulau di mana mereka akan berlomba-lomba untuk bertahan hidup. Simpanse dipastikan akan menang dalam survival game ini. Belum lagi pada saat itu, selain Sapiens, ada 5 spesies lain dalam genus Homo yang terlebih dahulu telah muncul. Jadi persaingan untuk bertahan hidup telah cukup tinggi pada saat itu. Di dalam persaingan tahap awal ini, Sapiens adalah binatang yang tidak signifikan, kata Harari. Makhluk yang tidak penting. Tapi kemudian dalam perjalanan panjangnya di episode-episode penyebaran manusia versi Out of Africa, Sapiens menjadi penguasa, survivor, cuaca ekstrim, koki yang handal dan mampu memasak daging menjadi lebih bernutrisi, memanfaatkan api, diplomat ulung yang mampu menjalin kerjasama, penutur bahasa yang apik, dan juga menjadi pembantai keji bagi spesies-spesies lainnya. Termasuk menjadi salah satu penyebab punahnya Homo Neanderthal dan spesies lain dalam genus Homo. Pada kurang lebih 70.000 tahun yang lalu, Sapiens resmi keluar sebagai pemenang dalam perebutan tahta kekuasaan, makhluk yang paling berkuasa. Mengapa bisa seperti itu? Jawabannya adalah inti dari buku Sapiens karya Yuval Noah Harari. Sapiens menang karena kemampuan yang fleksibel untuk berkumpul dalam kawanan atau bekerja dalam kelompok. Jika kita mengatakan bahwa manusia menang hanya karena manusia lebih unggul di level individu, tentu hal ini dapat dibantah dengan pengandaian di arena survival game tadi dalam kondisi default di zaman itu. Seekor simpanse akan menang melawan satu individu sapiens. Namun ketika bekerja sama di dalam kelompok, sapiens bisa keluar menjadi pemenang melawan kelompok besar simpanse. Pada saat ini, dengan jumlah manusia sebanyak sekarang, sapiens adalah penguasa. Nah, hal apa yang memungkinkan kerjasama ini bisa terjadi sampai dengan saat ini? Apakah yang memungkinkan sapiens berkelompok, bersama-sama menguasai sebuah wilayah, bahu-membahu menghalau binatang buas yang mendekati teritori mereka? Apa yang membuat manusia mampu duduk dalam lingkaran dalam kelompok berjumlah puluhan atau ratusan orang dalam ritual pemujaan terhadap batu besar atau penyembahan api? Apa yang membuat ribuan pelari maraton mau berlari ke arah garis finish yang sama? Apa yang membuat jutaan anggota komunis menyembah seorang tokoh yang sama? Atau apa yang membuat miliaran orang menyembah Tuhan yang sama? Jawabannya adalah karena manusia disatukan oleh fiksi kolektif. Harari meyakini bahwa konsep fiksi, imajinasi, mitos, atau cerita kolektiflah yang memainkan peran terbesar dalam proses penguasaan dunia oleh manusia. Adalah fiksi yang membuat sapiens mampu bekerja sama dalam kawanan yang terdiri dari individu-individu dalam jumlah yang signifikan untuk berkuasa. Kemampuan untuk bersama-sama meyakini sebuah realitas yang diimajinasikan atau imagined reality adalah pembentuk tujuan, keyakinan, dan ritual bersama. Inilah kunci kemampuan bertahan terhadap serangan binatang buas ataupun jenis ancaman-ancaman lainnya. Ketika ada fiksi bersama tentang persatuan atau keyakinan dan ada pemimpin yang bisa memakai cerita itu untuk mengajak orang lain menjaga wilayah mereka,
maka manusia akan bekerja sama untuk itu. Harari meyakini bahwa semua konsep yang kita percayai sekarang, entah itu konsep tentang pentingnya mencintai bangsa sendiri, memeluk dan meyakini agama, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, bisa saja berasal dari cerita yang diawali oleh satu atau beberapa individu berpengaruh yang menciptakan cerita atau fiksi tentang pentingnya konsep tersebut. Misalnya, konsep kepercayaan pada benda atau dinamisme bisa saja berasal dari cerita seseorang atau pemburu yang paling hebat di sebuah daerah. Dia mengatakan adanya sebuah bayangan di balik sebuah batu. Lalu dia bercerita kepada orang lain bahwa dia melihat bayangan yang nyata masuk ke dalam batu tersebut. Lalu cerita ini menyebar ke beberapa orang lain. Terbentuklah cerita bahwa batu itu memiliki kekuatan ruh, dan cerita ini disampaikan turun-temurun, dipelihara, diyakini, dan diceritakan ulang kepada anak-anaknya. Si anak bercerita pada temannya. Temannya bercerita pada sekelompok anak yang lain, dan keturunan-keturunan anak-anak tersebut kemudian memunculkan imajinasi kolektif yang lambat laun melahirkan kepercayaan bersama dan ritual bersama bahwa ada sebuah ruh yang menjaga batu besar tersebut. Dan kita harus menyembah pohon atau batu tersebut jika tidak ingin membuat ruh itu marah. Kemampuan berpikir, menggunakan bahasa, dan mempercayai sesuatu secara bersama-sama, inilah yang disebut dengan revolusi kognitif. Revolusi yang memungkinkan manusia menjadi spesies paling dominan. Hal ini berlangsung dan berkembang selama puluhan ribu tahun, bahkan hingga saat ini, di mana misalnya miliaran pemeluk agama percaya dengan imajinasi kolektif dan realitas intersubjektif tentang surga dan neraka. Dalam pemikiran Harari, sapiens hidup dalam realitas ganda, yaitu realitas objektif seperti batu, parang, rumah, pohon, gua, tubuh manusia, sperma, serta disatukan oleh realitas intersubjektif seperti konsep kesukuan, menumbuhkan semangat persatuan, ajakan untuk memusuhi kawanan lain mungkin di goa sebelah, konsep dinamisme, konsep monogami, agama, bahkan sampai dengan konsep saat ini seperti perusahaan, entitas legal, perseroan terbatas, ekonomi kerakyatan, konsep negara kesatuan, dan sampai hak asasi manusia. Dalam pengembaraannya, setelah mengalami revolusi kognitif, sapiens mengalami revolusi agrikultur. Dengan revolusi kognitif tadi kita sudah bahas, sapiens mampu bekerja sama bertahan mengungguli spesies lain, baik sesama Homo sapiens maupun beberapa mamalia besar misalnya di Australia atau di wilayah-wilayah lain di Amerika. Nah, ini ada pemusnahan terhadap spesies-spesies lain yang dilakukan oleh sapiens. Dalam revolusi agrikultur sekitar 12.000 tahun yang lalu, mereka bertahan hidup, menetap, dan beranak pinak. Manusia memanipulasi lingkungannya, mengubah kehidupan beberapa spesies binatang dan tumbuhan yang mereka anggap cocok untuk mereka ternakkan atau kembang biakan. Manusia memaksa mereka tumbuh sepanjang tahun, binatang untuk bertelur setiap hari, menjadi gemuk, menjalar lebih banyak, dan berbuah lebih lebat. Dan sapiens menjadi lebih banyak berdiam di satu wilayah untuk menjaga tanamannya, sehingga berpindah-pindah tidak lagi menjadi sebuah pilihan. Di satu sisi manusia menjinakkan hewan dan tumbuhan tersebut, tapi di sisi lain manusia dijinakkan oleh hewan dan tumbuhan tersebut. Mereka berdiam di situ. Sekarang pertanyaannya, ketika lebih banyak diam di sebuah wilayah dengan banyaknya makanan, apa yang akan manusia lakukan dengan lawan jenisnya, rekan berladangnya dan bercocok tanamnya di situ? Yap, tentu saja manusia kawin dengan satu sama lain. Manusia kawin di sela-sela waktu berladangnya, menunggu tanaman dan hewan ternaknya. Nah, untuk mengatur siapa yang boleh kawin dengan siapa, konsep perkawinan atau pengikatan kemudian menjadi
realitas subjektif. Untuk alasan evolusi dan kebutuhan memperbanyak anggotanya, sapiens menjadi lebih sering bereproduksi, menghasilkan keturunan, dan keturunan mereka lebih banyak yang bisa tumbuh besar karena tersedianya makanan dan keamanan. Nah, sapiens bertambah dan terus bertambah sehingga kemudian memunculkan sistem sosial dan kemudian peradaban. Lama-kelamaan manusia mulai bertukar komoditas dalam sistem barter tadi ya, untuk menjalani kehidupan ekonomi dan sosialnya. Ada yang punya gandum tapi tidak punya garam misalnya. Tentu untuk hal ini dibutuhkan petugas yang mengatur aktivitas-aktivitas ekonomi tersebut. Nah, di dalam perjalanannya memori atau ingatan seorang pencatat petugas pencatat penghitung labu atau penghitung gandum tak cukup untuk mengingat siapa yang membawa barang yang mana dan jumlahnya berapa. Lalu akhirnya lahirlah sistem tulisan untuk mencatat itu, kurang lebih 3500 sebelum Masehi, sebagai solusi dari kesulitan dari petugas tadi. Nah, lama-kelamaan petugas gandum tadi mulai kesulitan mengukur barang, apa yang senilai dengan barang yang mana, dan berapa banyak kacang yang harus ditukarkan dengan berapa banyak labu. Ini menjadi sulit. Nah, di tahap ini sistem barter mulai menyebalkan dan menyusahkan sehingga muncullah konsep uang yang terstandar, yang di dalamnya disuntikkan sebuah imajinasi kolektif akan nilai sekeping logam. Misalnya kalau keping logamnya bergambar pemimpin tertinggi misalnya, mungkin nilainya lebih banyak. Nah, atau sekeping logam tertentu seperti itu bisa ditukarkan dengan 5 karung gandum misalnya. Nah, munculnya uang ini sudah sekitar 6 tahun 600-700 sebelum Masehi. Nah, Harari selanjutnya menggambarkan terjadinya komunikasi dan pertemuan antara kelompok sapiens. Seperti yang kita tahu, revolusi agrikultur membuat kelompok manusia semakin membesar, namun tetap terpisah. Menariknya, data penelitian menunjukkan bahwa 90% sapiens pada 2000 sebelum Masehi tinggal di mega dunia Afro-Asia, Afrika ya. Jadi Afrika, Eropa, dan Asia yang kita sebut dengan sekarang. Nah, selebihnya bermukim di Mesoamerika, Amerika Utara dan Selatan. Ada juga yang di Australia dan Oseania. Nah, kondisi ini tetap bertahan relatif lama hingga kemudian sapiens mulai dipersatukan dan saling mengenal. Lalu kita mendengar kabar kelompok ras yang sekarang disebut Eropa, Kaukasia, itu mampu menguasai Mesoamerika dan Andea, seperti yang dimulai sejak tahun 1492 dalam cerita pendaratan yang tidak sengaja dilakukan oleh Columbus, dan juga penguasaan mereka terhadap Oseania dan Australia sejak tahun 1788 ketika ratusan tahanan atau ribuan dibawa ke Australia dalam cerita The First Fleet. Nah, sejak saat ini Kaukasian atau bangsa Eropa, atau mungkin sampai dengan sekarang, hampir menguasai seluruh dunia. Kita mengisi dunia kita dengan struktur geopolitik, sistem ekonomi, sistem hukum, serta sistem ilmu pengetahuan yang hampir sama, yaitu ada imajinasi kolektif tentang Eropa sentrisme, berawal dari keinginan terhadap uang, kekayaan, kejayaan imperium, dan penyebaran agama. Nah, imajinasi kolektif tentang uang, visi imperium, dan agama ini menjadi 3 alasan utama penyatuan sapiens. Dari sekian banyak pembahasan tentang gold, gospel, dan glory di buku lain yang pernah kita baca di buku sejarah misalnya, Harari memiliki kemampuan pembahasan yang mampu mengaitkan hampir semua sejarah konsep besar yang pernah dijalani manusia dengan konsep gold, gospel, glory tersebut ya. Kaitannya misalnya dengan perang,
modernisme, hak asasi manusia, kapitalisme, atau pandangan objektif, dan kemudian Harari mampu mengaitkan konsep-konsep tersebut dengan tujuan gospel glory tersebut, ya, menunjukkan bahwa sejarah sangat chaotic tapi juga bisa dicarikan rumus utamanya gitu. Setelah terjadi revolusi kognitif dan revolusi agriculture atau revolusi agrikultur, sampailah kita pada revolusi saintifik yang menurut Harari dimulai sejak tahun 1543 ketika Kopernikus menerbitkan bukunya mengumumkan bahwa bumi bukan merupakan pusat semesta. Hal ini membongkar dogma terbesar yang pernah dibangun oleh otoritas pada saat itu. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang mendorong adanya revolusi saintifik adalah kehausan terhadap ilmu pengetahuan akan alam dan kehausan untuk menggambarkan alam secara apa adanya. Kita punya sebutan Homo ignoramus, manusia tidak tahu apa-apa. Oleh karenanya, manusia mencari tahu tentang dunianya. Sejak revolusi kognitif, manusia berusaha memahami dunia, sedikit demi sedikit membebaskan diri dari fiksi-fiksi dogma. Revolusi saintifik menandai masa bahwa ilmu pengetahuan tak memiliki dogma dan yang ada hanya data. Revolusi saintifik adalah revolusi pengetahuan, sekaligus juga merupakan cara merevolusi ketidaktahuan atas hal-hal yang paling dianggap penting. Ilmu pengetahuan lalu menjadi bahan bakar utama peradaban, menghasilkan teknologi-teknologi baru sehingga sampai ke revolusi industri sejak akhir tahun 1700-an. Harari menyebut perkembangan ini adalah hasil perselingkuhan antara para ilmuwan, peneliti dengan imperium-imperium yang ingin berkuasa. Selain itu, ilmu pengetahuan juga bertanggung jawab menurunkan angka kematian manusia sehingga terjadilah ledakan populasi yang begitu dahsyat yang selanjutnya meningkatkan geliat ekonomi di seluruh dunia melalui kredo-kredo kapitalisme dan kredo egoism is altruism, ya, dan libertarian dan paham-paham lain yang mengedepankan hak-hak individu untuk berusaha mengembangkan dirinya secara ekonomi. Ada catatan menarik ketika Harari menggambarkan perselingkuhan kapitalisme dengan imperium-imperium. Penggambaran ini misalnya dicontohkan posisi VOC, ya, yang kita kenal company di Indonesia sebagai perpanjangan contoh bahwa gold memiliki tempat yang spesial di antara gospel dan glory, antara agama dan kegemilangan. Nah, gold atau uang akan selalu menjadi imajinasi kolektif yang dipercayai oleh semua orang. Ada yang mungkin tidak mempercayai agama atau menolak nasionalisme. Ada yang menolak HAM, tapi tidak satu pun yang bisa menolak entitas fiksi bernama uang. Contoh yang sering diceritakan oleh Harari adalah bahwa Osama bin Laden membenci agama Amerika, orang Amerika. Dia membenci politik Amerika, produk-produk Amerika dia benci. Tapi Osama tidak pernah menolak dolar Amerika atau fiksi yang dilekatkan dalam dolar Amerika itu. Dalam perjalanannya merevolusi ilmu pengetahuan dan industri, Sapiens melakukan banyak hal ironis. Semakin banyak Sapiens yang saling melihat karena globalisasi, tetapi lebih sedikit yang saling mengenal. Hak-hak individu menguat seperti dalam pandangan humanisme. Namun di saat yang sama juga kendali manusia menjadi lebih lemah karena dikendalikan oleh pasar yang mendorong kita untuk terus mengkonsumsi apa yang ditawarkan oleh pasar. Imperium fisik runtuh karena kini imperium di awal revolusi industri telah berubah menjadi imperium yang berdasarkan pada pengaruh ekonomi yang biasa disebut dengan neokolonialisme atau neoimperialisme. Wabah menurun, angka harapan hidup naik. Negara-negara yang tadinya terjajah banyak yang berjuang, tapi ada juga yang dibiarkan merdeka oleh penjajahnya. Kematian menurun, konsumerisme menguasai dunia, dan surga belanja menjamur di mana-mana. Dengan semua pencapaian ini, apakah Sapiens secara umum lebih bahagia dari sebelumnya? Pertanyaan ini adalah penutup buku.
Apakah sapiens benar-benar lebih bahagia pada saat ini? Setiap individu selalu berusaha memenuhi keinginannya. Terpenuhinya keinginan adalah sumber kebahagiaan, dan tidak terpenuhinya kemauan itu adalah sumber dari penderitaan. Harari menggambarkan penelitian-penelitian tentang standar kebahagiaan yang gagal merumuskan formula untuk bahagia. Agama mengajukan pendapatnya. Agama mempunyai konsep atas kunci kebahagiaan. Filosofi juga mengajukan teori-teorinya. Akan tetapi, ajuan-ajuan tersebut tak bisa berlaku universal dan sangat subjektif. Inilah kekosongan terbesar dalam sejarah kita. Tidak ada kesimpulan atas jawaban untuk pertanyaan apakah kita lebih bahagia sekarang dibandingkan dengan sapiens di masa lalu. Sapiens menjadi lebih sejahtera, iya. Tapi kita juga khawatir dengan kerusakan-kerusakan yang kita lakukan terhadap elemen lain di bumi ini, seperti yang kita lihat dalam perubahan iklim misalnya, atau kepunahan-kepunahan spesies. Kita menjadi lebih kuat, mampu menciptakan kecerdasan buatan, bahkan kita bermain Tuhan menuju penciptaan spesies baru dengan kemajuan kita di bidang biologi. Kemudian kita menentang kematian dengan upaya kita untuk memperpanjang umur. Tapi tak seorang pun yang bisa menjawab ujung dari kepuasan itu. Tak ada yang tahu apa yang kita tuju. Tidak ada yang tahu apa yang benar-benar kita inginkan. Saya ingin menutup dengan sebuah pertanyaan dari Harari. Apakah ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada sapiens yang bermain Tuhan, yang tidak puas dan tidak tahu apa yang mereka inginkan? Dalam buku ini, Harari adalah pengamat dari sebuah pohon yang tinggi. Dia mengambil jarak yang cukup jauh dan melihat keseluruhan waktu dan ruang dalam lingkar hidup sapiens. Ada jarak yang harus diambil untuk bisa menelurkan kekhawatiran dan analisa bahwa mungkin saja kita akan mengarah ke distopia ala Aldous Huxley misalnya. Persoalan nilai adalah permasalahan utama kita di masa depan. Harari mengajak kita untuk berpikir tentang apa yang akan terjadi dan bersiap-siap dengan kemungkinan terburuk. Agama sangat banyak berpendapat tentang hal ini, tentang norma, tentang sebagaimana kita harus menjalani hidup. Sesuatu yang tidak banyak dibahas oleh Harari karena tujuannya menggambarkan fakta, jadi tidak banyak dia membicarakan tentang norma-norma agama. Dan sebagai penutup, saya ingin mengungkap sebuah kesimpulan, refleksi saya pribadi, apa yang saya rasakan ketika membaca Harari. Dan ini juga refleksi yang dipengaruhi oleh latar belakang saya dari keluarga yang beragama. Semua yang hidup akan berujung pada mati, cepat atau lambat. Dan jika mati adalah kiamat kecil bagi individu, mati dalam imajinasi kolektif, mati dalam fiksi bersama yang kita percayai sebagai hal yang mampu menenangkan, itu terdengar lebih menarik daripada mati dalam keadaan ragu-ragu. Terima kasih, sampai bertemu lagi.